Enggak lengkap apanya nih Pak? Ya, rencananya kapan Pak itu? Ya, terima kasih. Hari ini tim hukum Heri Cahyono dan Rizky Boncel resmi mendaftarkan permohonan sengketa proses pilkada di Bawaslu Kota Malang. Ya, jadi alasan kami mengajukan gugatan sengketa proses adalah berita acara KPU nomor 319 itu kita nilai dijalankan tidak didasarkan pada proses verifikasi faktual yang tidak transparan, tidak akuntabel, dan tidak profesional. Itu yang menjadi dasar kami mengajukan sengketa proses ini. Nah, jadi kalau pada verifikasi faktual ke-1, seandainya berita acara verifikasi faktualnya itu tidak banyak TMS, ya, tidak banyak TMS, hampir sekitar 18.000 sekian, maka kami tidak akan melalui proses pada verifikasi administrasi dan verifikasi faktual perbaikan kedua. Harusnya di verifikasi faktual yang pertama kita sudah lolos memenuhi syarat kalau dari batas persyaratan dukungan minimal 48.882. Jadi kami menilai berita acara atau keputusan KPU nomor 319 itu kita nilai tidak sah, ya, tidak sah. Sehingga kita mengajukan ke Bawaslu untuk menyatakan bahwa keputusan KPU 319 itu dinyatakan tidak sah. Dan kemudian yang kedua, kita meminta kepada Bawaslu Kota Malang untuk memerintahkan kepada KPU atau termohon untuk mencabut berita acara 319. Kemudian di petitum berikutnya kita juga meminta supaya KPU mengeluarkan keputusan yang baru atau berita acara yang baru yang dinyatakan TMS itu harus dinyatakan MS atau memenuhi syarat. Dan berikutnya memerintahkan kepada termohon agar memberikan status akhir, ya, status akhir bakal pasangan calon Heri Cahyono dan Rizky Boncel itu memenuhi syarat untuk menuju proses pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota. Berapa jumlah TMS yang diinginkan untuk memenuhi syarat? Ya, kalau kita pakai patokan di verifikasi faktual yang pertama itu adalah 18.000 sekian. Maka kalau 18.000 sekian yang dulu di TMS kan itu karena tidak transparan dan tidak akuntabel, itu harusnya kita sudah lolos sejak pada verifikasi faktual yang pertama, hampir 18.000. Nah, karena pada verifikasi faktual yang pertama dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka kita diminta untuk melanjutkan pada verifikasi administrasi dan verifikasi faktual perbaikan kedua. Pak, yang menyebabkan tadi disebutkan tidak transparan, tidak profesional, dan tidak akuntabel tadi apa, Pak? Ya, itu sebenarnya sudah kita sampaikan pada saat penyampaian berita acara KPU nomor 319. Jadi, mengapa kita tidak menerima berita acara 319 itu karena proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu itu di verifikasi faktual yang pertama 90% tidak melibatkan tim penghubung Bapaslon, kemudian di verifikasi faktual yang kedua itu juga 85% tidak melibatkan tim Bapaslon. Nah, kenapa? Kalau tidak melibatkan tim penghubung dari Bapaslon, maka tidak serta-merta mereka itu dengan mudah men-TMS-kan pendukung-pendukung kami gitu. Jadi itu yang sebenarnya menjadi latar belakang kenapa penyelenggara pemilu itu tidak transparan, tidak akuntabel, dan tidak profesional. Jadi dasarnya karena tidak melibatkan LO, ya, tidak melibatkan LO,
yang selama ini sudah kita persiapkan untuk mendampingi pada waktu verifikasi faktual. Berarti mulai Verfak 1 ya? Iya, iya. Pelibatan LO itu diatur dalam apa? Iya, PKPU atau iya, apa di yang dalam mewajibkan peraturan itu atau KPU apa? 1002 itu sudah diatur. Jadi bahwa dalam melakukan verifikasi itu dapat melibatkan tim Dapat penghubung, melibatkan. dapat ya. Nah, artinya dapat itu sebenarnya sudah ditegaskan di dalam lembar kerja. Di dalam lembar kerja verifikasi faktual itu disebutkan di situ ada verifikator pertama, verifikator kedua, dan di kolom berikutnya itu adalah ada kolom tim penghubung. Artinya lembar kerja ini menjadi sah itu kalau ditandatangani oleh semua komponen, gitu kan, semua komponen. Jadi selain dari verifikator juga melibatkan tim LO kita. Jadi kalau misalnya tim verifikator menyatakan oh ini tidak memenuhi syarat, nah tapi kan kita tidak tahu kalau tidak dilibatkan atau tidak diikutsertakan. Tidak akuntabelnya di situ. Ya, tidak akuntabelnya itu di situ. Berarti tidak bisa ya antara yang pertama dan yang kedua apakah ada perbedaan atau tidak soal mekanisme verfak mereka? Iya, hampir sama ya. Sama ya? Hampir sama. Verfak pertama dan verfak kedua itu dilakukan dengan tidak akuntabel. Jadi ya sulit dipertanggungjawabkan ketika tidak melibatkan kita gitu. Wong yang mencari collecting KTP dukungan itu kita, gitu kan. Nah, artinya kita sebenarnya bisa mendampingi tim verifikator untuk menunjukkan kepada tim pendukung kita. Gitu. Nah, kalau misalnya kita tidak dilibatkan, tiba-tiba didatangi tim verifikator, tidak ketemu, itu di TDT-kan, kemudian langsung di TMS-kan. Gitu loh. Jadi yang di TDT itu pun diberi batas waktu tidak kurang dari 24 jam, itu kan juga sangat tidak masuk akal dengan jumlah yang ribuan. Gitu. Mengapa begitu ingin dilibatkan dalam supaya transparan, supaya transparan. Kalau misalnya secara transparan, misalnya itu kita terlibat, kalau memang pendukung itu menyatakan tidak mendukung, ya kita legowo, ya kan? Kita legowo kalau misalnya kita dilibatkan, dan artinya kita tahu secara langsung jawaban dari pendukung kita itu. Alat dinuklir, daftar multi klik, surat kuasa khusus. P12 Satu, dua, tiga. Lagi. Balik. 1, 2, 3. Tahan. Berkas permohonan mengajukan musyawarah Ini terkait dengan terkait pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota Malang atas nama Heri Cahyono dan Rizky Boncel. setelah menerima berkas ini, langkah Bawaslu apa nih? Tentu Bawaslu akan memverifikasi semua berkas itu. Selanjutnya setelah diverifikasi akan kita bahas di pleno untuk menentukan status permohonan tersebut. kalau kemudian plenonya diterima berarti lanjut sidang atau gimana? Nah, tentu kan masuk register dulu, Mas. Nah, masuk register, setelah itu kan tentu langsung membuat jadwal. Tentu jadwal itu akan mengikuti tahapan yang sudah ada di timeline kita. Sudah ada jadwalnya semua. verifikasi berapa lama Mas? Verifikasi kelengkapan ya? Kelengkapan Untuk kelengkapan itu kalau semenjak diterima itu 3 hari, 1 hari. untuk memastikan apakah pleno memenuhi bisa diproses atau tidak ya 3 hari itu. Wah, 1 hari. 1 hari. Oh, 1 hari Nah, saja. 1 hari. Kan tentu kita bekerja maraton, Mas. Ya. Artinya kalau besok itu ya kita mulai dari pagi kan. Sejauh ini apa yang masih ada kekurangan kah dari mereka? Berkas yang Sementara ini berkas. kurang berapa? Dokumennya untuk yang Yang softnya tadi 3 ya. belum diserahkan. Soft copy yang belum. Dan Dan ada beberapa pembenahan bukti video. P13 belum diserahkan. P13 belum diserahkan. Mas, tapi Kalau berdasarkan checklist tadi. dengan rangkaian tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Bawaslu tadi ini kira-kira ini bisa terselesaikan nggak Mas sampai
menjelang proses pendaftaran karena kan sudah mepet sekali. Ya, saya kan bukan pengamat politik, nggak boleh mengira-ngira. Tapi bisa hasilnya, Ya kita hasilnya lihat nanti aja nanti hasilnya dari proses Bisa melengkapi jalur konstitusi yang dipilih oleh teman-teman dari calon pasangan bersama. Tapi ada batas waktu. Alhamdulillah Pak Agus bahwa di Kota Malang ini semua diselesaikan melalui jalur konstitusional. Mas, ini berarti kalau besok sampai batas sehari itu tidak melengkapi berkas kekurangan, maka Ya ada perbaikan ya, ada perbaikan. tahapan perbaikan. Ada perbaikan. tidak otomatis langsung dicoret gitu. Nah, ya. Ya kita kan tidak mencoret istilahnya. Kalau di Bawaslu itu tidak menerima Tidak atau menerima. menerima, tidak mencoret.